والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Pembahasan kita masih seputar apa kemarin? Hadis musalsal. Hadis yang berantai. Ungkapan berantai ini antum pahami baik-baik. Maksudnya adalah masing-masing perawi sepakat untuk meriwayatkan hadis tersebut dengan satu lafaz atau dengan satu sifat. Satu lafaz tertentu mereka semuanya meriwayatkan satu lafaz, sama semuanya, sepakat mereka. Atau dengan satu sifat. Sifat ini kembali pada keadaan perawinya, cara menyampaikannya bagaimana dia ngikutin juga. Kalau perawinya menyampaikan dengan cara senyum, nanti yang berikutnya juga senyum juga ketika menyampaikan. Paham belum? Kita lihat contoh yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, walau anna ar-ruwata ittafaqu fi riwayati hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kalau seandainya bahwasannya para perawi mereka sepakat di dalam meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatir rajul al-mujami' fi nahr Ramadan, kisah seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, karena haram hukumnya. Nah, barakallahu fikum, upayakan menunggu di malam hari. Setelah buka puasa silakan, tapi kalau ketika siang hari haram. Apa maksudnya ya? Enggak perlu senyum-senyum. Paham ya? Nanti semuanya akan merasakannya insyaallah. Kita lihat di sini. Paham ya? Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Kisah mengenai seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Alladzi qala ba'da an atathu shadaqah. Yaitu orang tersebut berkata setelah apa? Setelah dia mendatangkan kepada Rasulullah sedekah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ala afqara minni, apakah masih ada orang yang lebih fakir daripada aku? Kan orang ini nanya kafarahnya apa gitu loh. Paham ya? Hingga Rasulullah memberikan beberapa kafarah. Di antaranya bebaskan budak, kemudian memberikan makan orang miskin berapa? 60 orang miskin sampai kenyang. Kemudian pilihan yang lainnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, ya enggak? Nah, sampai akhirnya enggak punya apa-apa kecuali beberapa kurma, ya enggak? Nah, barakallahu fi, didatangkan kemudian orang tadi ngomong, ya Rasulullah, apakah masih ada orang yang di sekeliling kampung ini yang lebih fakir daripada aku? Maksudnya itu dia itu orang yang paling fakir itu loh. Melakukan pelanggaran. Nah, kita lihat. Sampai-sampai Rasulullah, "Wallahi ma baina la baitaiha ahlul baitin afqar minni." Demi Allah, tidak ada di antara gang-gang atau kampung ini, sekeliling-selingi, keluarga yang memiliki rumah yang lebih fakir daripada aku. Apa maksudnya ya? Maksudnya enggak ada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah itu loh. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah tertawa. Tertawa itu enggak masalah, tapi jangan sering-sering. Paham ya? Jangan sering-sering, karena sudah kita lewati kan, la tuksirudz dhahik fa inna kasratadz dhahik tumitul qalb. Naam. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Kadang-kadang enggak masalah. Ini Rasulullah perhatikan. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Rasulullah tertawa sampai nampak nawajid. Apa nawajid? Gigi gerahamnya. Coba bagaimana gambarannya coba? Sampai nampak gigi gerahamnya, enggak sembarangan. Paham ya? Antum misalkan enggak perlu antum mencontohkan, soalnya semuanya bisa. Paham ya? Intinya tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Nah, ternyata masing-masing perawi setelahnya meriwayatkan sebagaimana yang persis yang Rasulullah lakukan. Jadi kalau setiap meriwayatkan langsung tertawa. Kita lihat di sini. Fasara kullu muhadditsin yadhhak idza wasala ila hadhil jumlah. Akhirnya menjadilah setiap ahlu hadis ketika menyampaikan hadis ini tertawa ketika sampai pada kalimat ini. Rasulullah tertawa sampai apa? Sampai nampak gigi gerahamnya. Masing-masing perawi sepakat semuanya. Yang meriwayatkan hadis ini kalau sampai pada lafaz ini langsung tertawa. Nampak juga gigi gerahamnya. Paham belum maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Hatta tabduwa nawajidu, hingga nampak gigi-gigi gerahamnya. Fa nusammi hadza aidan musalsalan. Yang seperti ini dinamakan musalsal juga. Li'anna ar-ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidatin wa hiya ad-dhahik. Ini intinya. Dikarenakan semua para perawi sepakat di dalam penyampaian hadis tersebut di atas satu keadaan, yaitu tertawa. Mohon insyaallah. Karena ini kan bisa dikatakan lucu gitu loh. Dia melanggar suatu pelanggaran, Rasulullah mengira dia itu orang punya itu. Ternyata sampai titik terakhir pun
dia bawa kurma pun, itu pun dia ternyata orang yang paling fakir, bayangkan. Akhirnya ujung-ujungnya Rasulullah memerintahkan untuk membagikan keluarganya. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum itu. Syahidnya di sini apa syahidnya? Nama syahidnya adalah musalsal bidzahik. Paham ya? Jadi rentetan, rantaian, nah barakallahu fikum, atau yang berantai di dalam meriwayatkan hadis dengan apa? Semuanya tertawa tadi itu. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya itu harus bersuara apa enggak kira-kira? Orang tertawa sampai nampak gigi gerahamnya itu mengharuskan bersuara atau enggak? Benar. Tertawa sampai nampak gigi gerahamnya itu mengharuskan bersuara enggak kira-kira? Antum? Ada bisa? Orang tertawa nampak gigi gerahamnya enggak bersuara bisa? Wallah alam mana enggak tahu mana. Kalau tertawa sampai nampak gigi gerahamnya tapi enggak bersuara gimana caranya? Antum bisa, Man? Bisa enggak? Mesti ada suaranya pelan-pelan loh. Tapi kalau teman diam kemudian gimana caranya? Susah diungkapkan. Kalau tertawa nampak gigi gerahamnya dalam keadaan enggak mengeluarkan suara itu loh. Susah sekali. Ya, enggak perlu ditontonkan ya Ustaz ya. Enggak perlu. Nah, yang jelas paham saja. Nah, mahyal faedah min ma'rifatul musalsal. Sekarang apa faedahnya mengenal hadis musalsal itu faedahnya apa? Kok dibahas itu faedahnya apa? Naqul inna ma'rifatul musalsal laha fawaid hiya. Kita katakan sesungguhnya mengenal hadis musalsal itu memiliki faedah-faedah. Hiya yaitu perhatikan baik-baik ini. Awalan yang pertama, huwa fil haqiqah fannun tarihun. Nah, pada hakikatnya yang namanya musalsal ini adalah studi tersendiri yang indah. Paham ya? Nah, yang bagus. Haitsu innar ruwata yattafiquna fihi ala hal muayyanah. Yaitu dari sisi para perawi sepakat, coba bayangkan. Sepakat di atas satu keadaan tertentu itu sulit loh itu ya. Bikin kayak gitu. Padahal dibikin sama-sama tertawanya sampai nampak apa? Gigi gerahamnya. Sulit enggak kira-kira? Tapi ini bisa gitu loh. Kan bikin orang apa? Seakan-akan bidang studi yang bisa dikatakan indah, bagus gitu loh. La siyama idza qala haddatsani wa huwa ala firasyih naimun ini. Terlebih-lebih lagi apabila ada orang berkata telah menceritakan aku wa huwa ala firasyih naimun, dalam keadaan dia di atas kasurnya tidur. Semua perawi semua itu caranya gitu. Semua yang ketika menyiapkan hadis dalam keadaan di atas kasur tidur. Tidur maksudnya dalam keadaan tiduran maksudnya ya. Kalau tidur kan enggak bisa bicara. Nah, tiduran maksudnya. Haddatsani wa huwa yatawadda, telah menceritakan aku dalam keadaan dia berwudu. Semua perawi ketika menceritakan hadis wudu semuanya. Dalam keadaan wudu semuanya. Ini kan sesuatu yang bisa dikatakan jarang muncul gitu loh. Nah, kita lihat haddatsani wa huwa yaqul, telah menceritakan kepadaku dalam keadaan dia makan. Ini juga menunjukkan bahwasanya jarang kalau semuanya kok bisa gitu loh. Mulai perawi dari awal sampai terakhir kok semuanya bisa sepakat dalam keadaan makan. Paham belum maksudnya nih? Nah, haddatsani summa tabassam, telah menceritakan kepadaku kemudian setelah menceritakan hadis tersebut tabassam, senyum. Haddatsani summa baka, telah menceritakan kepadaku kemudian dia menangis. Semuanya ketika menyampaikan hadis dalam keadaan menangis. Bayangkan. Sesuatu yang bisa dikatakan gharib gitu loh. Fahadzal hal nam tarifatun wa hiya an yattafiqar ruwatu kulluhum ala halin wahidah. Maka keadaan yang seperti ini bisa dikatakan jarang muncul. Paham ya? Sesuatu yang bisa dikatakan na barakallahu fikum, sesuatu yang indah, yang bagus gitu loh ya. Nah, yang mana para perawi semuanya sepakat semuanya di atas satu keadaan. Yang kedua, tsaniyan anna fi naqlihi musalsalan hakadha, bahwasanya dalam penukilan musalsalan seperti ini hatta li darajati wasfi halir rawi, hingga sampai derajat apa? Derajat mensifatkan keadaan perawi. Bayangkan, sampai keadaannya aja dicontoh. Fihi dalilun ala tamami dzabtir ruwat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya kesempurnaan kekuatan hafalannya perawi. Sampai gaya penyampaian gurunya aja dicontoh, bayangkan itu. Paham ya? Paham maksudnya itu? Sampai gayanya itu dicontoh sama dia. Berarti menunjukkan kekuatan hafalannya kuat sekali gitu loh. Biasanya kalau orang kan menyampaikan saja, tapi ini gayanya pun dicontoh sama dia. Masya Allah, kita lihat ini. Wa anna ba'dahum qad dhabata hatta hal rawi hina rawah. Dan bahwasanya sebagian mereka, nah barakallahu fiikum, teliti dan cermat, kuat sekali. Nah, hingga keadaan perawi pun ketika dia meriwayatkan sama dia dihafal. Fahuwa yazidul hadits quwwah. Yang seperti ini tambah apa? Semakin menambah hadis kekuatannya. Maksudnya semakin kuat hadisnya. Karena apa? Karena sampai cara meriwayatkan, cara menyampaikan itu contoh sama dia. Semakin kuat berarti kan? Nah, barakallahu fikum. Tsanisan yang ketiga, in kana tasalsulu
mimma yuqarribu ila Allah sara fihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Kalau seandainya musalsal ini termasuk perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadilah apa? Menjadilah perbuatan tersebut tambahan kedekatan dan ibadah kepada Allah taala. Misal, contohnya ma fi hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Perhatian baik-baik ini. Inni uhibbuka fala tad'anna. Sesungguhnya aku mencintaimu, jangan sekali-kali engkau meninggalkan ucapan apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fakaun kulli wahidin minar ruwat yaqulu tsani, maka keadaan setiap atau salah satu perawi mengucapkan kepada yang kedua, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu, kana hadza mimma yazidu fil iman. Ya enggak? Ini termasuk perkara yang bisa menambahkan keimanan. Karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wa yazidul insan qurbatan lillahi ta'ala, dan bisa menambahkan manusia itu apa? Kedekatan diri kepada Allah taala. Li'anna min awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu. Li'anna min awsaqul iman al-hubba fillah wal bughdha fillah. Benar ini ya, sebagai isim anna ya. Dikarenakan termasuk tali ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mohon insyaallah nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.